Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kisah dahsyatnya sholawat. Saudara-saudariku yang mulia, seseorang yang berkelakuan buruk dan mendapat syafaat karena senang dan rajin bersolawat di zaman dahulu, di masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hiduplah seorang laki-laki yang kaya raya. Laki-laki tersebut juga dikenal sebagai orang berperilaku buruk, namun di sisi lain dia memiliki kegemaran atau hobi yang mulia, yaitu membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hobinya. Dia bahkan tidak pernah lupa ataupun menguranginya. Dengan kata lain, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara rutin dan terus menerus. Ketika dia berada di ujung usia, wajahnya berubah menjadi sempit dan hitam, sehingga orang-orang yang melihatnya akan merasa takut. Dan di saat dia berada di dalam samudra kematian, sesaat sebelum meninggal dunia, dia pun berteriak, "Wahai Abdul Qasim," salah satu nama panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "aku sungguh mencintaimu dan aku pun memperbanyak sholawat kepadamu." Belum sampai selesai berteriak, tiba-tiba ada seekor burung yang turun dari langit, lalu burung itu mengusap wajah laki-laki tersebut dengan sayapnya, sehingga secara ajaib wajahnya berubah menjadi putih dan badannya mengeluarkan bau yang semerbak seperti harum minyak misik. Akhirnya laki-laki tersebut meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan membawa iman. Kemudian di saat jenazah laki-laki tersebut sampai di pemakaman dan dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari langit, "Sesungguhnya di dalam kubur ini hanya ada lembaran kain kafan dari hamba ini, laki-laki yang ahli sholawat tersebut. Dan sesungguhnya sholawat Nabi yang biasa ia baca telah mengambilnya dan membawanya ke dalam surga." Mendengar suara itu, orang-orang yang hadir dalam acara pemakaman tersebut merasa takjub. Kemudian pada suatu malam ada seseorang yang bermimpi melihat laki-laki tersebut berjalan melayang di atas langit dan bumi sambil membaca ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha mawalaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, itulah kisah nyata yang sangat menakjubkan dari seorang yang berkelakuan buruk, namun orang tersebut sangat rajin
bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya di ujung perjalanan hidupnya dia mendapatkan nikmat yang sangat agung. Subhanallah, satu kali solawat menghilangkan siksa 50 ahli kubur. Diriwayatkan bahwa telah datang seseorang perempuan kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Berkatalah wanita tersebut, sesungguhnya anak perempuanku yang masih sangat muda telah meninggal dan aku ingin melihatnya di dalam kubur. Maka aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan aku tentang apa yang dapat aku jadikan perantara untuk melihatnya. Lalu Imam Hasan mengajarkan beberapa amalan kepada perempuan itu, dan dia pun dapat bermimpi melihat anaknya. Dalam mimpinya itu ia melihat anaknya terikat dan tersiksa. Diceritakan hal itu kepada Imam Hasan dan ia pun bersedih hati karenanya. Berselang beberapa waktu, Imam Hasan bermimpi melihat anak wanita tersebut di dalam surga dan di atas kepalanya terdapat mahkota. Lalu wanita itu berkata kepada Imam Hasan, "Hai Imam Hasan, tidaklah engkau mengenaliku? Aku adalah putri dari perempuan yang datang kepadamu dahulu dan mengatakan begini begitu kepadamu." Berkatalah Imam Hasan kepadanya, "Apa yang menjadikanmu dalam keadaan seperti yang kulihat ini? Padahal apa yang diceritakan ibumu tidak seperti yang aku lihat saat ini." Lalu anak perempuan itu menjawab, "Ada seseorang laki-laki lewat di atas kuburan kami. Dia membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, sedang dalam kuburan itu ada 55 orang dalam siksaan. Lalu berserulah malaikat, hilangkan siksaan dari mereka berkat bacaan sholawat laki-laki ini. Sebab bacaan sholawat seorang laki-laki itulah mereka mendapatkan ampunan, termasuk diriku." Saudara-saudariku yang mulia, camkanlah betapa satu bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menghilangkan siksa kubur bagi 50 orang, apalagi berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali, padahal orang tersebut tidak menunjukkannya kepada mereka atau orang-orang yang sedang disiksa. Tapi inilah bukti kemurahan Allah bagi siapapun yang mencintai dan mengagungkan kekasihnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang mulia, kisah ini diambil dari kitab Mukasyafaatul Qulub bab 8 halaman 39 karya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Nah, saudara-saudariku yang mulia, dari kisah dahsyatnya sholawat Nabi ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa beristiqomah dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat keberkahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.